Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Noko Nadi Wijaya dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi Android saya yang berjudul My Shop 2. Jadi aplikasi ini adalah simulasi toko online sederhana yang menggunakan bottom navigation untuk berpindah antara halaman, fragmen sebagai tampilan dinamis, serta view model dan cycle view untuk mengolah data belanja belanja secara efisien. Jadi untuk gambaran mekanisme proyek kali ini, sebelum saya masuk ke kodenya, saya jelaskan dulu alur proses aplikasinya. Jadi ketika aplikasi ini dijalankan, pengguna akan diarahkan ke halaman utama, main activity, ya di sini. Yang mana di sini yang mana di sini terdapat bottom navigation view untuk berpindah antara tiga fragmen utama. Yaitu yang pertama itu ada home sendiri, ya. Di sini home fragment ini adalah halaman utama toko. Terus di sini juga terdapat card fragment yang menampilkan keranjang belanja dan juga checkout fragment. Yang mana nanti ketika kita klik seperti ini, ya kita pilih keduanya. Nah, contoh seperti ini, maka nanti akan muncul checkout yang baru, yang mana ini menggunakan formulir pengisian dan konfirmasi pembelian. Jadi semua navigasi ini diatur menggunakan navigation komponen melalui navhost fragment. Jadi setiap fragment ini berinteraksi melalui satu view model, yaitu card view model. Nah, agar data keranjang tetap tersimpan meskipun berpindah halaman. Nah, sekarang kita bahas inti pengaturan navigasi di file, yaitu yang pertama di main activity terlebih dahulu. Jadi bagian ini memanggil tampilan utama, activity underscore main XML, ya di sini. Yang mana di sini berisi button navigation view dan navhost view, navhost fragment dengan fungsi enable edge to edge. Ya di sini. Membuat tampilan aplikasi ini menyesuaikan ke seluruh layar, edge to edge design. Jadi kedua baris ini mengambil komponen yang saya maksud ini, kedua baris ini mengambil komponen navigasi utama yaitu navhost fragment yang menjadi wadah untuk semua fragment yang ada di aplikasi. Terus kemudian file bottom ini bagian ini merupakan penghubung antara bottom navigation dan navigation graph dengan fungsi setup with nav controller. Jadi setiap icon di bottom navigation akan otomatis berpindah dengan fragment yang sesuai saat diklik. Sehingga hasilnya user bisa berpindah halaman home, cart, dan checkout secara dinamis tanpa mengganti activity. Kemudian di sini juga ada file card fragment. Fragment ini berfungsi untuk menampilkan daftar barang yang telah dimasukkan ke keranjang belanja. Yang pertamanya ada private file hingga ini. Di sini menggunakan konsep view model agar data di keranjang tetap tersimpan walaupun pengguna berpindah halaman. Kemudian card adapter digunakan untuk menampilkan daftar barang di dalam recycle view. Kemudian lanjut di bawahnya juga ada binding card recycle view di sini. Ini recycle view yang diatur agar menampilkan item secara vertikal menggunakan linear layout manager. Terus kemudian yang terakhir di sini juga ada card view model. Jadi setiap kali ada perubahan data di keranjang, recycle view-nya akan otomatis diperbarui sehingga hasilnya ini user akan melihat daftar ponsel yang ditambahkan ke card tampil rapi di layar. Dan di sini juga ada card adapter.kt. Untuk adapter ini berfungsi sebagai jembatan antara data dan tampilan di recycle view. Nah, di sini kita ada list adapter yang digunakan agar data diupdate secara otomatis hanya ada item yang berubah, bukan seluruh daftar. Hal ini dilakukan untuk bentukan div itu melalui font div fallback. Kemudian kode di atas ini yang full holder ini, kode di atas ini menghubungkan data model font dengan tampilan UI di layout card item, sehingga hasilnya ini setiap baris daftar menampilkan nama ponsel dan harga seperti yang ada di sini. Samsung Galaxy misalnya atau Google Pixel 80 ini seharga 16 juta. Selain itu di hotel ini bawahnya membantu mendeteksi perbedaan data lama dan baru sehingga proses refresh lebih efisien. Dan di sini juga merupakan fragment yang digunakan untuk konfirmasi pembelian.
Bagian ini menampilkan skenario drop-down berisi daftar kecil yang diambil dari strings.xml, sehingga pengguna bisa memilih lokasi pengiriman. Di sini juga ada binding confirm button. Jadi ketika tombol confirm ditekan, sistem ini akan membuat phone baru, memarga gambar, menyimpan profil model menggunakan artifact, mengaplikasi pengguna kembali ke halaman home fragment, dan lain sebagainya. Ya, jadi kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.